Yang bahwa memang ada ya, ada upaya untuk menjegal calon-calon tertentu untuk tahun 2024 dengan menggunakan instrumen hukum. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan itu kan menurut Denny ya, saya tidak hadir di situ. Denny mengatakan bahwa Anda bilang, ini loh ada sejumlah ketua partai yang sebenarnya punya kasus-kasus hukum. Iya. Jadi nanti si A ini bisa kemudian diproses hukum seperti ini dan seterusnya ya, sehingga ada kesan ini bisa diatur sedemikian rupa siapa yang bisa menjadi target dan diproses dan siapa yang kemudian tidak. Ini dari pernyataan ya, mungkin orang salah memahami itu. Enggak apa-apa, menurut saya enggak apa-apa orang salah memahami, tapi saya tanya Anda, apakah Anda baru pertama mendengar dari saya tentang bahwa banyak kepala parpol itu yang tersandera oleh kasus? Baru dari saya? Kalau enggak saya bukakan filenya. Enggak, jauh sebelum itu Rizal Ramli sudah katakan itu si ketua partai ini itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena ada konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ini untuk digunakan sebagai instrumen menjegal tanda kutip. Sama. Rizal Ramli ketika ngomong itu dia menyebut minta maaf ketua partai Golkar nih pasien. PAN, pasien, PKB, pasien. Dalam konteks ketika ketua partai ini berbicara soal pemilihan, penundaan pemilu, dan perpanjangan jabatan. Kan konteks pemilihan juga. Tapi Rizal Ramli pada saat ini kan di luar pemerintahan. Saya katakan kalau saya bicara terbuka aja. Anda di dalam, jadi seakan-akan Anda tahu persis bahwa memang itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Enggak, saya cuma bilang, wah kalau ini orang, kan dia begini ketika dia tentang bagaimana Anies ini bisa dijegal, enggak. Saya bilang, enggak. Oh, jadi ada pertanyaan, iya, apakah Anies Baswedan... Gini loh. Oke, bagaimana? Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencananya begini, tapi saya jadi. Itu clear, saya katakan ke Denny. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang 3 itu, saya bilang, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap, gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak, gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ. Dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu. Saya ingin minta ketegasan Anda ya, pernyataan tegas Anda. Jadi kalau ditanya nih, apakah memang ada upaya atau bahkan sudah terjadi bahwa koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan sekarang itu memang punya agenda untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum ini untuk menjaga lawan-lawan politiknya? Enggak ada. Tegas ini ya? Partai, enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya, yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak buahnya, partai ini, itu banyak oknum, namanya politik. Kalau partai resminya enggak ada, saya jamin enggak ada. Di dalam pembicaraan itu, menurut lagi-lagi Denny, karena sumbernya cuma Denny Indrayana ya, Anda bahkan mempertanyakan atau apakah itu menawarkan ya, saya nggak tahu persis konotasinya ya. Apakah hanya Anies? Apakah tidak ada pilihan lain? Seakan-akan Anda tidak setuju dengan pilihan untuk mendukung Anies Baswedan, Anda menawarkan opsi lain, begitu? Enggak. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan. Hak Anda mendukung, kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Denny. Tapi saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya bilang begitu saya. Lalu tanya, ada alternatif? Ya saya tentu punya alternatif-alternatif. Oh jadi gitu alternatif ya. Itu ditanya? Bukan Anda menyodorkan alternatif? Enggak. Ya. Lalu mendukung siapa? Ya saya nyebut lah kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini. Kalau bagi saya yang ini kira-kira ya bisa gitu. Mungkin menyelesaikan masalah yang terkait ini. Cuma gitu, tapi
saya tidak mungkin menyatakan saya mendukung Anies. Saya tidak dukung Anies. Saya juga tidak bilang dukung yang lain. Kenapa? Karena kalau bilang dukung yang lain, saya posisi Menko Polhukam. Tapi saya menyebut preferensi saya. Preferensi saya si A, oke. Anda menyesali nggak pertemuan dengan Denny itu? Enggak, kangen saya sama Denny, ngapain menyesali? Itu adik saya. Ada satu lagi, di luar pertemuan itu, baru-baru ini, Denny Indrayana mengatakan secara terbuka ini ya, bahwa lepas dari Pak Jokowi dan Anda sudah mengatakan bahwa Presiden atau pemerintah ini tidak sepakat, tidak setuju 3 periode untuk jabatan presiden dan tidak akan ada penundaan pemilu. Yes. Tapi dia bilang, itu kan omongan. Tapi di belakang ini, gerilya terus berlangsung. Ada upaya itu. Dia tidak menyebutkan siapa, tapi karena dia menyebutkan Pak Jokowi menyatakan gitu, Anda menyatakan seperti itu, kesannya kan ya orang-orang sekitar itu yang mendukung atau mendorong adanya 3 periode dan penundaan pemilu. Itu kan bukan rahasia bahwa Presiden secara resmi memimpin rapat mensimulasikan bahwa pemilu harus dilakukan tahun 2024. Oke? Itu resmi Presiden ngomong di TV. Kemudian ngundang KPU, diberitahu Bawaslu se-Indonesia dikumpulkan pemilu ya. Lalu manggil saya, Pak Mendagri, Bu Sri Mulyani dan Ben di luar rapat-rapat yang banyak itu, tolong siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Ben tolong dijejak kalau ada ancaman. Pak Mendagri politiknya diatur dengan KPU, Bu Sri Mulyani sirapan uangnya, Pak Mahfud koordinasi. Clear. Perintah Pak Jokowi. Ya. Lalu saya bilang bahwa di luar itu ada gerakan-gerakan, itu kan bukan urusan saya. Itu urusan mereka. Tidak mewakili pemerintah pasti. Wah, kemarin sore nih di tempat P3 Presiden mengatakan lagi siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Sudah nyebut nama calon, sudah menyebut ancaman-ancaman keamanan. Bahwa mungkin orang itu bergerak seperti itu, ya Pak Jokowi mungkin ya karena orang Jawa enggak negur, tapi Pak Jokowi sudah negur loh. Di sidang kabinet terbuka disiarkan langsung. Hei para menteri, berhenti dari sekarang mau bicara penundaan pemilu. Berhenti dari sekarang perpanjangan jabatan. Kerja, biar itu urusan sana. Yang pemerintah nyiapkan pemilu. Kan gitu kan? Itu pidato Presiden resmi habis sholat Jumat. Anda begitu yakin ya? Saya yakin. Oleh sebab itu saya akan melaksanakan itu dengan sepenuh hati bahwa pemilu harus jadi. Ini direkam ya? Rekam, tahu? Kalau nanti satu hari, entah dengan alasan apa, pemilu ditunda. Karena lagi-lagi menurut Denny Indrayana, ketika nanti ada calon yang tidak disepakati oleh koalisi ini atau mengganggu strategi koalisi, maka akan didorong adanya penundaan pemilu. Ini lupakan 3 periode dulu, tapi ada penundaan pemilu. Kalau itu terjadi, Anda berani bertanggung jawab? Kenapa saya berani Karena Anda yakin hari ini karena yang tidak akan terjadi. Yang mendukung tidak mendukung kan bukan saya. Kalau itu terjadi, lalu menimbulkan kekisruhan kan di luar senario pemilu, gitu. Kenapa saya harus bertanggung jawab orang tidak dicalonkan kok lalu saya suruh bertanggung jawab? Karena Anda yang tidak mencalonkan yakin bahwa itu tidak akan saya terjadi. yakin menyiapkan lapangan pemilu. Soal orang mau mencalonkan atau tidak karena permainan politik, saya kan tidak boleh ikut. Saya siapkan lapangannya pemilu jadi. Bahwa ada orang dijegal di antara pemain politik sendiri, itulah demokrasi. Asal tidak kriminal kita kan tidak boleh ikut. Nah, ini konteksnya penundaan pemilu. Iya. Tidak akan terjadi. Iya kan, karena ada orang mau dijegal politik, lalu tidak calon, lalu terpaksa penundaan pemilu. Kita kan tidak bisa melarang orang itu. Makanya saya katakan, saya pastikan pemilu jalan. Tapi kalau ada orang ngomong gitu, kan itu yang jadi isu juga kan. Itu. Kalau orang itu, kita kan tidak bisa mempersoalkan, itu hak dia. Ada hal yang menarik, yang mungkin luput dari pengamatan beberapa orang, tapi sebagian orang mencatatnya. Karena dalam pertemuan dengan Denny Indrayana, Anda mengungkapkan bahwa ada pimpinan KPK yang datang ke Anda dan mengatakan bahwa ada pimpinan partai yang sebenarnya sudah layak menjadi tersangka karena memenuhi semua kriteria, minta izin atau meminta Anda untuk meminta izin kepada Presiden. Intinya supaya dibolehkan ditangkap ini atau diproses.
Itu artinya kan dugaan banyak orang tentang revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK sehingga KPK tidak independen terbukti. Saya jelaskan itu tuh konteksnya atau cerita lengkapnya dipotong aja oleh Denny. Saya pastikan dulu satu, Pak Firly Bahuri dan KPK sering datang ke kantor saya seperti halnya saya sering datang ke kantor dia untuk koordinasi penegakan hukum. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Lah kenapa tidak? Misalnya Pak Firly kesulitan nangkap Lukas LNB. Loh, KPK itu kan kecil institusinya, kan saya harus koordinasi dengan polisi, dengan TNI, dengan Mendagri, dengan Menteri Kesehatan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Firly, saya yang melakukan. Iya kan? Boleh, sangat boleh. Baik. Dia perlu dukungan teknis. Nah, dalam konteks KPK datang minta izin atau Nah, itu meminta yang saya Anda jelaskan. memfasilitasi, itu yang saya jelaskan. Soal pimpinan partai, saya tanya juga, ini banyak juga tuh pimpinan partai yang disebut-sebut menjadi pasien. Loh iya Pak, gimana? Gitu aja. Anulah, Presiden gimana pandangannya? Presiden pandangannya sama dengan saya bilang. Saya tidak perlu ngelapor ke Presiden, tegakkan hukum, jangan pakai politik. Gitu aja. Kalau ada bukti, jalan. Pak Mahfud, perseteruan Anda dengan Rizal Ramli ini mencuat ke permukaan, jadi pembicaraan publik juga. Pertama yang mengagetkan adalah Anda tampak emosional. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat, kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini, malaikat pun bisa jadi iblis. Itu saya nyatakan 2012, saya tempel berita nilai. Itu ketika itu memperjuangkan perubahan undang-undang pilkada. Dan perjuangan saya itu berhasil. Undang-undang pilkada diubah, diundangkan tanggal 29 September tahun 2014. Tapi 2 hari kemudian oleh Pak SBY dicabut sendiri undang-undang itu menjadi perpu pemilihan gubernur bupati. Karena menurut saya, kalau sistemnya seperti sekarang ini, pada waktu itu ya, ini pilkada pasti bupatinya korupsi, gubernurnya korupsi, meskipun tidak mau korupsi pasti terjebak korupsi, jadi iblis dia. Saya bilang begitu di tahun 2012. Kok sekarang saya bilang... Konteksnya itu ya? Hah? Konteksnya itu dan saya tempelkan berita itu ke Rizal Ramli. Inilah beritanya. Kapan saya bilang orang jadi pejabat itu jadi iblis? Di mana saya bilang? Nggak jawab dia. Kemudian dia bilang pengkhianat dan macam-macam gitu. Di mana saya bilang? Wah, maka saya katakan ngawur kamu. Kamu tiap hari ngejek Pak Jokowi, ngejek Sri Mulyani dengan hal-hal yang tidak benar. Beliau diam. Kalau saya tidak, saya lawan kamu. Saya bilang gitu. Tunggu, Anda kan tadi bilang bahwa saya ini senang dikritik. Iya, tapi senang. Kan tidak larang kritik, tapi harus jawab dong. Masa Anda boleh jawab? Kan saya sejak dulu bilang, saya undang semuanya kritik, tapi kalau pemerintah menjawab jangan dibilang anti kritik. Harus dijawab. Kalau Anda kritiknya keras, saya keras. Kalau halus, saya jawab halus. Anda sempat bilang bahwa ini urusannya jadi personal karena dia mengatakan menyebut nama Anda pribadi. Iya. Anda merasa ini personal? Iya dong. Dibilang Mahfud pengkhianat, Mahfud penjilat, berdosa kepada republik ini karena kalau jadi pejabat iblis gitu. Nah, saya juga pejabat, dia pejabat. Saya bilang kalau ikut pilkada sistemnya ini tidak diubah, korupsi akan berjalan terus. Dan benar sampai sekarang semakin banyak orang ditangkap. Tahu enggak ketika saya bicara itu tahun 2012, saya itu berbicara di seminar dengan Pak Ansori, ketua KPU waktu itu, terus Gamawan Fauzi, Joko Suyanto, saya ketua MK, bicara itu saya di sebuah seminar. Ini bisa jadi iblis kalau kayak gini gitu. Itu tahun 2012. Oleh sebab itu disepakati yuk bikin undang-undang baru. Berhasil tuh, semua partai setuju. Tapi tiba-tiba civil society marah ketika undang itu dibahas. Lalu Pak SBY pergi ke Amerika diserang terus sampai akhirnya dia mengumumkan dari Amerika, saya tidak akan merusak reputasi saya membangun demokrasi.
Akhirnya apa? Pulang dia diundangkan, karena memang harus diundangkan. Itu tanggal 29 September, tanggal 2 Oktober dicabut. Melalui Perpu. Mulai Perpu. Dan saya tahu yang buat Perpunya itu Denny Indrayana, konseptornya. Teman saya juga, diskusi-diskusi dengan saya juga. Karena waktu itu situasi politiknya tidak memungkinkan kalau itu dibiarin. Kalau saya tidak salah ya, kenapa sampai kemudian ini muncul ke Ramli menyitir cuitan Anda juga, bahwa kalau ini soal Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Gara-gara cuitan Anda juga, Anda menyatakan seandainya saya berada di luar pemerintahan, saya juga mengkritisi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu dia tidak baca beritanya, hanya baca judulnya. Itu bukan cuitan saya, itu pernyataan saya di istana. Begitu rapat tentang Perpu itu, kan saya dikerubuti oleh wartawan. Pak, kenapa keluar Perpu ini? Para akademisi ini marah ini. Saya bilang, seandainya saya akademisi dan saya bukan anggota kabinet, saya pasti ikut ngeritik ini. Tetapi ada sambungannya. Tapi karena saya anggota kabinet dan saya tahu diskusinya bahwa ini harus dilakukan dan punya alasan untuk dilakukan, maka saya setuju. Saya sudah berjuang di kabinet, pendapat saya begini, tapi ini faktanya. Oh iya, saya tahu. Kan itu lalu saya jelaskan kan. Ini masalah perfaksto, masalah perkembangan ekonomi, masalah geopolitik, kan itu yang saya jelaskan. Tapi judulnya, Mahfud, seandainya saya bukan menteri, saya kritik. Loh, tidak begitu dong. Seandainya saya bukan menteri, saya pasti tidak tahu persoalannya. Karena kalau bukan tidak menteri, tahu, Anda ikut mengkritisi, begitu ya? Iya pasti begitu. Kalau Tapi tidak tahu, sekarang ikut karena mengkritisi. Anda di dalam, Anda tahu, Iya. maka Anda bisa memahami. Bisa memahami, dan saya mendukung, memberi perspektif hukumnya bagaimana. Nah lalu di dalam dibilang ini akademisi sudah menjadi penjilat, kalau sudah jadi menteri tidak mau ngeritik. Loh, saya bilang saya ngeritik karena sudah tahu alasannya, kan gitu. Kalau saya di luar ya ngeritik, kalau orang tidak tahu seperti Anda semua kan tidak tahu apa yang diperdebatkan di dalam. Baik, Bagaimana data-data angka persoalan itu, kita kan bicara berdasar statistik ilmiah. Baik, saya termasuk mungkin yang percaya bahwa orang-orang yang kritis, orang-orang yang selalu ribut mengkritisi pemerintah, ketika mereka menjadi bagian dari pemerintahan, mereka jadi lembek semua. Semua. Saya nggak bilang iblis ya. Kecuali saya tidak lembek. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Ya Anda itu nggak lembek? saya selalu lakukan. Semua yang bisa lakukan, lakukan. Ya, kanan kiri saya atem meskipun gitu. Apakah di internal Anda juga bersuara keras? Oh iya dong, di internal dulu. Tapi seperti saya katakan, orang wah itu dulu semua ini orang ini kan pejuang semua nih. Sesudah memerintah juga enggak buat apa-apa. Ada orang itu banyak PKI bergentayangan, tapi ketika dia pemerintah enggak berbuat apa-apa, sesudah turun baru ngomong.